Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa dan diberi kekuatan untuk bisa terus belajar mempersiapkan diri untuk P3K yang ikut P3K maupun yang CPNS. Di malam hari ini selamat berjumpa lagi dengan saya. Ini sudah ada sekitar 13-an ya dengan saya dan host. Ada Bu Ainun, Bu Anik, ada Bu Aristiani, Bu Lina, Bu Echa, Bu Evi, Bu Reni, Bu Risa, Pak Sony, dan Bu Tita. Di pertemuan hari ini kita akan membahas sosial kultural. Jadi saya diamanai untuk membahas lagi sosial kultural. Beberapa materi sebetulnya kan sudah dijabarkan cukup lengkap dan saya juga sudah memberikan bahan untuk belajar, cuma mungkin tinggal penyediaan waktu untuk bisa membahas itu. Informasi mengenai P3K untuk tesnya ini memang kita masih menunggu berkaitan dengan passing grade, berkaitan dengan mekanisme penilaian per soal, lalu konten soal yang akan muncul di P3K karena akan keluar dengan keputusan menteri ya. Nah untuk itu persiapan kita sampai saat ini kita berupaya terus mengupdate yang berkaitan dengan soal-soal yang akan muncul dan mekanisme penilaian. Kalau passing grade itu tentu nanti mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bapak Ibu, suara saya masih oke ya? Saya akan share screen dulu. Nanti kalau tiba-tiba suara saya hilang di tengah jalan, terima kasih Pak Sony. Mohon diingatkan supaya saya bisa memperbaiki entah di sinyal atau di perangkat kerasnya ya, di headphone atau di laptopnya. Oke, terima kasih Bu Risa. Untuk materi pada pertemuan malam hari ini, insya Allah kita akan sampai jam 9-an lah ya, kurang lebih. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap bisa mendengarkan di tengah kesibukan atau aktivitasnya, kalau yang lagi sibuk. Dan bisa memetik satu atau dua hal untuk persiapan P3K. Sini saya sudah menyiapkan berkaitan dengan materi empati. Mungkin kita nanti akan bahas materi soal sosial kultural yang sudah kami telusuri. Tapi ini soal-soalnya yang nanti yang mirip ya, bukan mirip, mungkin memang serupa ya. Serupa dengan soal TIU kalau CPNS. Jadi untuk penilaiannya ini sebetulnya gradasi, tapi kita kan harus tunggu keputusan dari pemerintah untuk sosial kultural ini. Apakah betul-betul TIU kalau di CPNS dari sisi penilaian dengan gradasi 54321 ataukah satu soal yang benar itu berpoin 5 ya. Itu masih tetap kita tunggu. Nah, di pertemuan kemarin yang terakhir, dua pertemuan kemarin kita bahas dua model sebetulnya. Model yang pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan sosial budaya, itu kemungkinan poinnya satu soal itu 5, dan yang model soal seperti TIU kalau di CPNS, tapi spesifik kepada yang berkaitan dengan sosial kultural, nah itu penilaiannya modelnya kan gradasi 54321. Untuk pertemuan ini, saya akan lebih menekankan lagi mengenai soal yang bentuknya penilaiannya gradasi ya, yang serupa dengan soal TIU atau bahkan kontennya kan nanti
beririsan sebetulnya dengan soal TIU kalau CPNS, karena untuk manajerial di P3K ini kalau kita lihat ya, di dalam ketentuan atau peraturan, misalkan coba saya lihat dulu, manajerial itu tidak semua aspek ya yang akan muncul. Barangkali Pak Tangkap pasti sudah menjelaskan mengenai itu dengan sangat lengkap. Kalau kita lihat di Permenpan 29 2021, manajerial kan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelolaan perubahan, pengambilan keputusan. Ya, untuk yang sosial kultural ini nanti karena soalnya kalau kita prediksi akan muncul setelah soal manajerial. Itu kan akan berkaitan dengan bagaimana interaksi ya, komunikasi dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan masyarakat dalam hal memelihara kemajemukan ya, menghargai perbedaan ya, menghormati keberagaman ya. Kemudian juga apa namanya peka terhadap konflik, kemudian menyelesaikan konflik ya, kemudian juga memunculkan empati sosial, kepedulian sosial terhadap orang lain, terhadap masyarakat. Nah, kontennya akan kami prediksi akan seperti itu. Misalkan di dalam Permenpan 29 2021 itu kan mengatur P3K yang non guru ya. Di situ sebetulnya secara umum definisi sosial kulturalnya kan sama. Tapi kemudian ada sedikit penjabaran lebih rinci berkaitan dengan konten sosial kultural. Di sini kalau kita baca, kompetensi sosial kultural itu materinya bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki, nah ini memiliki 4 aspek ya, kepekaan terhadap perbedaan budaya. Ini arahnya waktu itu kan ya sempat juga kita bahas, ini bagaimana kita itu bersikap, berperilaku ketika berhadapan dengan keragaman, perbedaan, kemajemukan sosial budaya di masyarakat ya. Kan kemarin kita bahas perbedaan itu ada vertikal, ada horizontal ya. Nah, tentu sebagai perekat bangsa kan harus mengembangkan sikap inklusif, toleran ya. Kemudian juga terbuka, mau menerima perbedaan, menghormati perbedaan, dan tidak menjadikan perbedaan sebagai konflik ya. Kemudian kemampuan berhubungan sosial, bagaimana menjalin interaksi, komunikasi, kerjasama di sini juga termasuk ya dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan masyarakat ya, hubungan sosial kemasyarakatan. Kemudian kepekaan terhadap konflik ya. Nah ini bagaimana kita menyikapi, bersikap atau berperilaku ketika berhadapan dengan konflik. Konflik di situ bisa bermacam-macam juga ya. Konflik di situ bisa konflik dalam pekerjaan ya, konflik dalam perkawanan atau pertemanan, konflik dalam kehidupan bermasyarakat misalkan, atau bertetangga ya, atau konflik nanti dengan atasan. Konfliknya bukan berarti musuh-musuhan ya, misalnya terjadi suatu persoalan ya, ada suatu kondisi yang di situ memang ada masalah gitu. Nah, bagaimana kita bersikap atau menyikapi konflik ya. Nah, tentu arahnya adalah harus bisa menjadi penyelesai konflik ya, penyelesaian konflik, dan bukan malah
menambah masalah atau memunculkan konflik baru atau konflik yang lebih besar kan. Kemudian yang berikutnya empati, ini tentu berkaitan dengan eh, secara umum bagaimana kita peduli ya, membangun atau menunjukkan kepedulian ya terhadap orang lain, ya terhadap bisa juga rekan kerja, teman, sejawat atau masyarakat ya. Itu atau juga ada beberapa soal itu kepedulian terhadap ya kondisi lingkungan ya. Di beberapa soal saya melihat seperti itu. Nah, nanti lebih konkret di bawah akan kita bahas langsung berkaitan dengan soal-soalnya Bapak Ibu semuanya. Untuk informasi terupdate sebelum kita bahas materi, waktu tes belum keluar ya, waktu pastinya ya, Bapak Ibu. Atau ada yang sudah dapat informasi? Saya sih belum dapat informasi tentang P3K untuk waktu tesnya. Oke, mungkin nanti kalau ada informasi pasti yang di grup P3K akan dikabari oleh tim atau oleh Bu Idina atau Pak Bangkit atau tim yang lain ya Bapak Ibu. Kemudian, nah kita akan bahas dulu tentang empati ini secara sederhana sebetulnya, secara umum untuk bisa nanti supaya kita syukur-syukur bisa menentukan sikap atau tindakan yang tepat, tapi setidak-tidaknya kita punya pengetahuan lah, karena di sini juga ada aspek pengetahuan yang akan dinilai ya, akan dinilai. Kalau kita bicara empati di sini mengacu pada beberapa ahli, empati adalah penerimaan terhadap perasaan orang lain dan meletakkan diri kita pada tempat orang itu. Jadi merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Mencoba memahami apa yang orang lain rasakan, mencoba masuk atau menjadi orang lain yang sedang mengalami sesuatu. Kemudian empati adalah kemampuan dengan berbagai aspek, definisi, dan termasuk luas memang spektrumnya, tapi pada prinsipnya ini berkisar tentang bagaimana menciptakan keinginan untuk menolong, kemudian mengalami emosi yang serupa dengan emosi orang lain, kemudian mengetahui apa yang orang lain rasakan dan pikirkan, lalu mengaburkan garis antara diri dan orang lain. Jadi membangun suatu kondisi seolah-olah kita berada pada posisi orang lain atau merasakan apa yang orang lain rasakan, pikirkan ya. Itu empati, sehingga itu yang akan nanti membangun ya, akan menciptakan ya kepedulian, rasa kepedulian dan kemudian tolong menolong. Maka sering kemudian dikaitkan kalau orang yang berempati itu wujudnya adalah tindakannya adalah pada melakukan pertolongan ya sebagai wujud kepedulian terhadap orang lain ya, yang kita rasakan permasalahannya gitu. Kemudian empati dan simpati berbeda. Kalau simpati rasa kasih, belas kasih ya, perasaan kebersamaan secara sosial sehingga suatu orang dapat merasakan perasaan orang lain. Nah, itu baru simpati. Kalau empati, kemampuan menghadapi perasaan dan pikiran orang lain, keadaan mental yang mengidentifikasi diri pada keadaan atau perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Ya. Jadi kalau simpati itu belas kasihan yang muncul tanpa menempatkan diri pada situasi orang itu, kondisi orang itu, pikiran orang itu. Tapi kalau empati itu memang menempatkan diri untuk bisa memiliki perasaan, pikiran, atau kondisi yang sama dengan
orang lain gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian empati itu tidak sekedar ikut merasakan pengalaman orang lain sebetulnya, tapi juga mampu melakukan respon kepedulian terhadap perasaan dan perilaku orang. Nah, ini yang tadi kita singgung, kita highlight ya. Dia ada respon berupa kepedulian terhadap perasaan dan perilaku orang lain. Misalnya ketika orang lain mendapat masalah, apa yang pertama kali kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita itu berempati. Tentu harus ada kepedulian. Nah, kepeduliannya ini juga yang harus tepat ya, sesuai dengan kondisi konflik atau masalah yang muncul. Kemudian, oh ini anu ya, cara-cara untuk bisa berempati. Tapi saya akan ini, nah ini manfaat memahami dengan empati, menunjukkan kepedulian dan memahami orang lain. Kemudian jika salah, kita langsung mengoreksi diri. Kemudian membiarkan orang lain menangkap sinyal penerimaan, menyatakan perasaan dan mengeksplorasi diri. Dengan memahami kita dapat memaafkan, kemudian mengurangi prasangka, kemudian empati dapat mendorong persahabatan yang lebih berarti. Itu manfaat. Kalau ini sih berkaitan dengan kemampuan memahami. Nanti kaitannya adalah dengan kemampuan mendengarkan ya. Active listening. Kita akan lanjut. Oh ini bagaimana menjadi pendengar yang aktif ya, itu adalah salah satu upaya untuk bisa membangun empati terhadap orang lain. Nah ini, untuk berempati yang pertama, belajar menjadi pendengar yang aktif, yang baik, dan benar-benar ingin tahu orang lain. Hindari membandingkan diri dengan diri Anda, kemudian berusaha mengira-ngira apa yang sebenarnya dipikirkan, kemudian merencanakan cerita atau argumentasi yang selanjutnya akan diberikan, kemudian menyaring sedemikian rupa sehingga orang hanya mendengar topik, kemudian menghakimi suatu sebelum orang itu selesai bercerita, oke ya, dan beberapa hal yang lain. Ini dalam proses memahami atau mendengarkan. Dan memahami apa yang terlibat dalam memberi respon yang empatik. Pendengar yang baik memberi respon agar pembicaraan mengetahui bahwa dia dipahami, memberi respon lebih rumit dibanding mendengarkan, tidak seorang pun yang sempurna sehingga harus akurat dan baik dalam memberikan respon. Kemudian pendengar yang baik fokus pada perasaan pembicara bukan pada keadaan atau tindakannya. Kemudian kita perhatikan dan refleksikan perasaan yang dibicarakan oleh lawan bicara agar kita bisa membangun empati melalui mendengarkan atau memahami. Ini yang saya coba telusuri sebetulnya, tapi dalam konteks soal sebetulnya tadi di awal sudah kita singgung bahwa wujud atau hasil dari empati adalah adanya kepedulian ya, atau respon kepedulian atau care lah untuk merespon kondisi atau masalah yang dihadapi oleh orang lain. Di bagian berikutnya di sini ada berapa slide ya? Sekitar mungkin belasan slide. Satu slide sekitar 2 nomor.
ini mungkin akan selesai jam 9 kurang ya, kurang dari 1 jam akan selesai. Nah, di sini saya sudah mencantumkan kunci jawabannya. Nanti sama-sama kita cermati konteks soalnya, kontennya, lalu jawabannya logis atau enggak dengan aspek-aspek yang tadi kita bahas di awal ya, berkaitan dengan kisi-kisi sosial kultural. Ada empati, kemudian ya ada kepekaan terhadap konflik, kemudian peka terhadap perbedaan budaya, kemudian kemampuan berhubungan sosial yang baik dan benar. Di soal yang pertama, dalam situasi yang kiri ini ya, dalam situasi terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat, biasanya saya di sini ada beberapa opsi: meninggalkan ruangan karena saya tidak tahan mendengar perdebatan, tentu ini rendah nilainya. Kemudian berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan. Kemudian berusaha memahami kedua belah pihak, mengapa sampai terjadi perdebatan, kemudian memihak dengan orang yang sependapat dengan saya, lalu diam dan mengikuti proses perdebatan. Nah, ketika ada perdebatan tentu di situ ada konflik ya, ada perbedaan, maka kita harus bisa menjadi penyelesai konflik. Tentu penyelesai konflik di situ yang tepat adalah menengahi agar perbedaan pendapatnya itu tidak terjadi berkepanjangan, sehingga harus segera ditemukan titik tengah, titik temunya dari perbedaan itu. Nah, jawabannya yang bravo. Ini bisa juga masuk di kepekaan terhadap konflik ya. Kemudian bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan ya. Kalau aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan, apakah takut dan trauma? Apakah tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut, ataukah melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan, atau hanya asik menonton tanpa melakukan sesuatu, atau sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut. Nah, ini yang paling tinggi kalau penilaiannya gradasi, tentu melaporkan aksi kejahatan ya yang terjadi pada pihak yang berwenang ya. Dan kita meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian saat berkendara di jalanan. Mungkin kalau di Jogja banyak keliti atau begal ya di beberapa tempat. Ini jawabannya yang paling tepat yang C, karena sesuai dengan ketentuan hukum. Maka ketika terjadi kejahatan kan harus dilaporkan, bahkan tidak boleh melakukan aksi main hakim sendiri sebetulnya. Karena kalau melakukan aksi main hakim sendiri, karena melawan kejahatan dengan kejahatan juga ya sebetulnya, dan itu bisa dikenai sanksi pidana ya, kalau tindakannya yang dilakukan adalah tindak pidana. Maka yang paling tepat itu memang melaporkan pada pihak yang berwenang ketika menyaksikan tindakan kejahatan ya. Tapi kalau dalam situasi atau kondisi orang mau dicopet gitu ya, karena tidak hati-hati, nah, yang paling tepat itu kan mengingatkan dulu orang itu supaya berhati-hati. Kemudian di soal berikutnya, setiap tahun atasan mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Bagaimana sikap Anda? Nah, ini peka terhadap perbedaannya dalam lingkungan kerja. A menanyakan kepada bagian kepegawaian apakah limpahan pekerjaan atasan menjadi keharusan untuk Anda laksanakan. B menanyakan kepada atasan tentang kegiatan keagamaan tersebut dan mengucapkan selamat menaikkan aktivitas ibadah. C bertanya pada rekan dan mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang atasan lakukan, atau biasa saja karena atasan biasa begitu. Atau E membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan pada atasan Anda.
Nah, tentu yang paling tepat adalah yang E ya, selain karena di atasan, alasannya juga memang logis berkaitan dengan kegiatan keagamaan dan pelimpahan eh, beban kerja dilakukan oleh atasan kan memang kepada bawahan dan itu sudah melalui pertimbangan ya, sehingga sudah tidak perlu lagi ditanyakan. Biasanya atasan akan melimpahkan pekerjaan itu sesuai dengan tupoksi, kemudian juga kesiapan, kesanggupan dan lain-lain. Jadi jawabannya yang E. Kemudian suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang anak gelandangan yang mengatakan lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini kaitannya dengan empati ya, intinya, dan akan harus memunculkan kepedulian. Maka kita lihat opsinya memberi uang lalu menyuruhnya pergi, memberikan ia sisa makanan dan uang, membelikannya makanan, menanyakan di mana orang tuanya, menanyakan apakah ia bersekolah. Nah, tentu kalau respon kepedulian eh, yang paling mungkin antara memberi ia sisa makanan dan uang atau membelikannya makanan, itu yang paling kepedulian. Nah, kalau yang akan lalu menyuruhnya pergi, jadi ini eh, kepeduliannya hanya formalitas ya, sehingga nah tapi yang paling tepat sesuai dengan permintaan dari si anak gelandangan itu, dia lapar sehingga itu kalau kita peduli harus ngasih makan, dan dia tidak sanggup beli makan berarti tidak punya uang sehingga dia berikan juga uang ya untuk apa namanya, setidaknya untuk kebutuhannya dia nanti. Jadi yang B, ini respon kepedulian yang tepat ya. Kemudian Anda ditunjuk sebagai pemimpin di sebuah rapat. Ada anggota rapat yang selalu menyela ketika presentasi berjalan. Sikap Anda adalah biasa saja, mendengarkan argumentasinya dengan penuh rasa penasaran. Saya anggap dia orang yang aktif, kemudian tidak peduli, atau saya minta dia untuk mendengarkan presentasi terlebih dahulu, lalu memberikan argumentasi. Nah, kalau dalam pertemuan memang yang paling tepat ya, ini menyikapi peka terhadap konflik atau menyikapi perbedaan pandangan, tetapi dalam konteks itu memang kita untuk memberikan presentasi. Nah, sehingga kalau ada yang menyela, itu kita punya hak ya untuk bisa melanjutkan dulu presentasi kita, karena biasanya nanti kalau untuk season tanya jawab atau diskusi itu ada sendiri, sehingga yang paling pas saya minta dia untuk mendengarkan presentasi saya terlebih dahulu, baru nanti dipersilakan kalau mau berargumentasi. Kemudian jika atasan saya memberikan pendapat dan masukan pada saya, maka saya tidak peduli karena saya sudah bekerja sesuai dengan kemampuan, saya menerima dan mendengarkan, saya mengintrospeksi diri, kemudian saya memperbaikinya. Pemimpin saya memang orangnya perfeksionis, saya senang jika ada yang memberikan kritik dan saran pada saya. Nah, tentu di dalam ini untuk memperbaiki diri ya, dalam proses interaksi atau komunikasi, kalau diingatkan terhadap suatu kesalahan atau kekurangan, justru tidak boleh menolak ya, maksudnya tidak boleh membantah, harus didengarkan dulu apa yang dikritikan. Lalu kalau kritiknya itu tepat, ya kita introspeksi diri, lalu kita membenahi kekurangan yang ada pada diri kita ya. Apalagi yang memberitahukannya adalah atasan. Ini harus menjadi satu hal yang ya ibaratnya didengarkan ya, karena memang atasan lah itu punya tugas sebagai manajer ya. Ada tugas manajerial di sana untuk bisa memastikan kinerja kita sebagai bawahan itu
tepat ya, sehingga memang tugasnya untuk mengingatkan bawahan ya. Atau kita sebagai bawahan dari atasan kita kan memang kalau diingatkan oleh atasan ya harusnya bisa mendengarkan dan introspeksi diri. Kemudian soal berikutnya, dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang untuk dan minta Anda untuk datang ke acara ulang tahun tersebut yang akan diadakan besok malam di restoran cepat saji, tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah, padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan titik-titik-titik. Ini dihadapkan pada kondisi yang situasi yang tidak mungkin menolak, terutama jarak lokasinya itu berdekatan dengan tempat tinggal. Yang kedua, Anda diundang. Yang ketiga, yang mengundang itu rekan kerja ya. Nah, sehingga dalam hal ini yang paling tepat itu adalah datang, hadir, dan mengikuti acara sampai selesai sebagai wujud menghormati, menghargai rekan kerja. Ini jawabannya yang D, datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Kemudian di soal yang berikutnya, Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawan berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Satu hari, atasan menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja. Susah fokus dalam bekerja karena merasa lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini untuk mengatasi konflik yang terjadi, tentu menentukan supaya hal tersebut tidak mengganggu kinerja ya, yang karyawan yang lain. Maka yang paling tepat, apakah tetap bekerja seperti biasa atau kesalahan bukan berada di pihak saya? Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan, lalu meminta pada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain, atau mengubah tampilan dan perilaku agar tidak menarik perhatian lawan jenis, atau sedapat mungkin menyarankan pada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus dalam bekerja. Nah, tentu yang tidak memunculkan konflik adalah karena sumber konfliknya ada pada diri kita ya di sana, sehingga yang harus bisa menyelesaikan itu diawali dari diri kita supaya tidak membuat konflik baru. Yang paling pas adalah mengubah tampilan dan perilaku agar tidak menarik perhatian lawan jenis ya. Ini karena itu juga yang ditegurkan ya, atau yang diingatkan oleh atasan bahwa kita ini menjadi sumber masalah di sana gitu. Kemudian teman sekantor saya mengalami musibah, di saat yang sama ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Maka saya apakah memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga, ataukah menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya, ataukah teman saya pasti mengerti jika saya sibuk, atau bersama-sama teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya, atau menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Nah, ini di sini wujud empatinya ya, wujud empatinya kita pastikan dulu kondisinya. Jadi memang harus logis. Di sini kan hanya disebut mengalami musibah ya, hanya disebut mengalami musibah. Jadi tidak dijelaskan musibahnya itu apa, dia kecelakaan, terluka parah ya, ataukah dia itu meninggal atau apa, kan tidak disebutkan.
Nah, ini karena tidak disebutkan harus dipastikan dulu kondisinya seperti apa, lalu setelah itu kembali bekerja ya. Nah, baru kalau pekerjaan sudah selesai nanti bisa apa istilahnya, memberikan pertolongan kalau dibutuhkan ya. Kemudian kalau kamu menjadi ketua RT lalu ada tetangga perumahan eh, baru menikah dengan warga negara asing dan suka berjemur di depan rumahnya. Warga terganggu dengan sikap WNA tersebut dan akhirnya kamu sebagai ketua RT bilang kepada suaminya kalau warga itu merasa tidak nyaman dengan sikap istrinya yang suka berjemur depan rumah. Kemudian WNA tersebut sudah tidak pernah lagi berjemur di depan rumahnya, tetapi warga tetap merasa tidak nyaman. Sebagai ketua RT, saya akan titik. Apakah menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini, tidak semuanya harus ikut adat istiadat, ataukah kamu menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan antara WNA dengan kita melalui pengajian, arisan, atau kegiatan masyarakat, atau bersikap proporsional dan netral, tapi juga menjelaskan kepada warga tentang perbedaan yang ada, atau menasihati lagi suami WNA tersebut kalau warga tidak nyaman dengan keberadaan istrinya, atau membiarkannya saja. Yang paling tepat yang A tadi ya, menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini dan tidak semuanya harus ikut adat istiadat kita. Dan di sini ada wujud untuk bisa menghargai perbedaan, artinya berpihak pada membangun kerukunan dan kedamaian, dan bisa menghormati perbedaan yang ada, dan sebagai pemimpin itu bisa mempromosikan ya. Dalam sosial budaya kemarin harus ada upaya atau kemampuan untuk bisa mempromosikan keragaman atau perbedaan dan tidak menjadikan perbedaan itu sebagai konflik ya. Maka sebagai ketua RT yang paling tepat menjelaskan perbedaan dan menegaskan bahwa tidak semuanya itu perbedaan yang ada itu harus diseragamkan, sehingga harus dihargai perbedaannya. Sehingga jawabannya yang A. Kemudian ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet, sedangkan bengkel terdekat berjarak 100 meter dari rumah. Yang akan saya lakukan adalah menunggu saja apa yang akan dilakukan ibu tersebut, atau menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel, atau menanyakan apa yang terjadi, atau membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel, atau memanggil petugas bengkel. Ini jawaban yang paling tepat, membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Ini wujud dari empati terhadap ibu yang motornya mogok ya. Membawakan bisa dengan berbagai cara. Karena kalau memanggil petugas bengkel kan nanti butuh proses waktu lagi yang lama, padahal jaraknya hanya 100 meter. Kemudian ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah, dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan. Apakah yang akan Anda lakukan melihat keadaan tersebut? Nah, ini pekaan terhadap konflik ya. Bagaimana kita bersikap terhadap adanya sampah yang berserakan di pinggir jalan dan mengganggu jalannya kendaraan dan pandangan. Tentu yang tepat di situ adalah bisa mengatasi masalah itu ya. Maka kita lihat opsinya, segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak, atau melewati dan membiarkannya begitu saja karena bukan tanggung jawab saya, lalu memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan, atau memvideo dan memfoto selanjutnya diviralkan melalui media sosial agar semua orang paham kondisi di sekitar tempat pembuangan sampah, atau
Menelepon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini. Ya, tentu penyelesaian masalah yang cepat, tepat, ya, yang awal gitu, itu harus diselesaikan dulu masalahnya atau sampahnya harus dirapikan dulu lah, dimasukkan ke tempat sampah sehingga jawabannya yang A ya. Kemudian jika tetangga Anda meminta selembar daun pisang dan di belakang rumah Anda ada berbagai jenis pisang, apa yang Anda lakukan? Apakah A menyuruhnya untuk mengambil sendiri, atau B memberinya pisau dan menyuruhnya mengambil sendiri, atau C menanyakan dengan sopan jenis daun pisang apa yang akan diminta lalu mengambilkannya, atau segera mengambilkan daun pisang sesuai kebutuhannya, atau mengajak bersama-sama untuk melihat daun pisang yang sesuai keinginannya. Yang paling tepat, segera mengambilkan daun pisang sesuai kebutuhannya. Iya, memang ya. Kalau kenyataannya kan mungkin silahkan ambil aja, tapi yang di pilihan jawaban ini yang tepat ya, supaya apa ini menolong ya, peduli dan menolong yang membutuhkan. Itu betul-betul perbuatan menolongnya itu diwujudkan. Kemudian menurut Anda, jika rekan kerja Anda memasang wajah kusam, sikap Anda adalah ini menyikapi rekan kerja yang memasang wajah kusam. Apakah menegurnya agar perbuatan dia berubah, atau membiarkan saja selama tidak mengganggu, atau resign dari perusahaan? Wah, ekstrim sekali. Atau mengadu ke atasan Anda, atau memarahinya dan memakinya. Tentu yang C, D, dan E akan kurang tepat. Lalu yang B bisa saja terjadi tapi juga kurang tepat. Yang paling tepat itu menegurnya agar perbuatan dia itu dirubah ya. Menegurnya tentu dengan cara yang halus. Kalau nanti ada yang ada kalimat yang lebih panjang, menegurnya seperti apa, itu menegurnya dengan cara yang halus dan diusahakan tidak menyinggung ya, supaya dia merubah perbuatannya. Kemudian yang berikutnya, ketika saya sedang naik motor di jalan mendekati kampus tempat saya kuliah dulu, saya melihat salah seorang dosen saya yang dulu terkenal sangat galak sedang jalan kaki. Saya akan, nah ini berkaitan dengan pedulian atau empati. Apakah berhenti dan menyalami dosen tersebut, atau diam saja dan pura-pura tidak tahu, atau langsung menambah kecepatan, atau dalam hati masih menyimpan dendam karena pernah dimarahi, atau menyalami dosen tersebut dan menawari untuk memberi boncengan. Tentu yang paling pas sesuai dengan norma ketimuran ya, norma kesopanan ya. Nggak ungguh di kita kan yang menyalami, karena biar bagaimanapun dia adalah guru kita ya, dan kemudian menawari untuk memberi boncengan ya. Barangkali memang dia sedang mengalami kesulitan sehingga dia berjalan kaki. Kemudian Anda pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda, ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Sikap Anda adalah, oh ini mirip dengan yang tadi yang berwajah kusam ya. Apakah A ikut bersikap tak ramah dan memusuhinya, atau B mengingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah, atau C tidak perlu ikut campur karena bukan urusan saya, atau D mendoakan yang terbaik untuk pegawai tersebut, atau E melaporkan pada atasan agar segera ditegur. Nah, yang paling tepat mengingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. Nah, ini mungkin sering terjadi dalam lingkungan kerja ya. Yang berikutnya, kawan Anda memiliki istri yang melahirkan dan karena tidak punya biaya rumah sakit, dia minjam uang. Padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang Anda lakukan, nah ini, meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa tidak punya uang untuk dipinjamkan. Saya pinjamkan sisa uang yang sedikit tersebut
saya menolak meminjamkan uang, saya memberikan solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain, atau saya menyarankan agar dia meminjam dari orang lain. Kalau ada uang kita yang bisa dipinjamkan ya dipinjamkan ya. Nah, ini jawabannya yang bravo. Ini berkaitan dengan empati sosial karena kebutuhan teman kita itu mendesak sekali. Idealnya begitu. Kemudian sebagai seorang calon ASN kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini marak berita dan informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang mudah terprovokasi, berdebat kusir. Maka sikap Anda untuk mengatasi hal ini adalah membatasi penggunaan media sosial yang penting saja, mengenali sumber berita akurat dan tidaknya, lalu mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif atau membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut, atau membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Nah, kita harus punya literasi digital kalau ini, bisa mengidentifikasi mana sumber-sumber yang tepat, yang kredibel, yang akurat, dan yang tidak ya, sehingga yang paling salah adalah menyebarkannya tanpa meng-cross check atau tanpa mempelajari lebih lanjut kalau tentang berita hoax. Yang paling pas ya kita bisa mengidentifikasi apakah itu berita hoax atau bukan, melihat dari sumber beritanya. Sehingga jawabannya yang di sini yang B. Kemudian, wah masih ada berapa slide ini? Oke, lumayan ya. Hubungan dengan rekan kerja yang baik dapat tercermin dalam bentuk seperti apa? Apakah relasi yang baik butuh waktu agar bisa tercipta, atau saat atasan memberikan tugas kepada kita, atau saat kita sedang membutuhkan bantuannya, atau sering saling membantu saat rekan mengalami kesulitan, atau saat kita sedang mengalami keberhasilan? Nah, tentu di sini yang tepat adalah sering saling membantu saat rekan mengalami kesulitan. Itu mencerminkan hubungan yang baik ya. Saling tolong-menolong. Kemudian malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan. Salah satu di antaranya menggunakan gawai untuk menjelajahi teknologi informasi seperti WhatsApp dan media sosial lain. Sikap Anda terhadap ilustrasi di atas adalah, apakah A membiarkannya karena itu suatu hal yang wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya, atau B menarik gawainya dan tidak akan mengembalikannya sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan, atau melanjutkan makan dan berbincang dengan anggota keluarga lainnya, atau menasihatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai, dan mematikan dan mengingatkan untuk mematikan gawainya. Yang paling tepat menasihatinya pada saat untuk tidak menggunakan gawai, karena ini sejalan ya dengan norma kesopanan di kita ya. Rata-rata memang kalau saat makan itu bisa harus fokus ya, tidak boleh ngobrol dan lain-lain. Nah, sosial kultural juga berkaitan dengan itu bagaimana bersikap, berperilaku, berinteraksi sesuai dengan norma-norma, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat kita ya. Norma agama, norma sosial, hukum juga. Nah, nanti pilihan-pilihan jawabannya usahakan memang bisa sejalan dengan itu. Berikutnya, suatu hari salah satu pemuda dari desa diperas oleh beberapa orang pemuda. Karena jumlah mereka sangat banyak, pemuda dari desa A mengalah. Setelah itu, pemuda tersebut pulang dan menceritakan kejadian tersebut pada pemuda lain dari desanya. Mendengar cerita tersebut, pemuda desa A tidak terima. Mereka pun membuat perhitungan dengan para pemuda desa B. Konflik tersebut menyebabkan beberapa rumah dan desa B hangus terbakar. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Anda sebagai pemimpin daerah tersebut akan titik. Itu dalam hal ini peka terhadap konflik dan bisa menyelesaikan konflik yang terjadi ya.
apakah menumbuh kembangkan toleransi antar suku, ataukah melakukan penyuluhan kepada kedua suku, ataukah memerintahkan saja aparat di bawah untuk mengamankan, atau memberi vonis terhadap kedua suku, atau mengadakan rekonsiliasi antar suku ya sesuai dengan manajemen konflik atau penyelesaian konflik. Yang paling tepat adalah rekonsiliasi ya, supaya antar suku yang berkonflik itu bisa berdamai karena Anda kan pemimpinnya. Nah, jawabannya yang paling tepat yang E. Kemudian Anda akan kedatangan rekan kerja Anda dari luar kota. Dia berencana menginap di rumah Anda, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Meminta kantor untuk memfasilitasi kedatangannya selama di rumah Anda, atau B. Menolaknya secara halus, atau C. Menyiapkan segala yang diperlukan sesuai dengan kemampuan Anda, atau D. Meminta rekan Anda untuk membawa perlengkapan sendiri, atau E. Membolehkannya menginap di rumah asalkan urusan Anda dimudahkan. Tentu yang paling tepat ini ya, menyiapkan segala yang diperlukan sesuai dengan kemampuan Anda, karena dia rekan kerja dan dia tamu ya, harus melayani tamu dengan baik, apalagi tamunya adalah rekan kerja yang memang datang ke tempat Anda dalam rangka tugas ya, dalam rangka tugas kantor. Jadi harus memang di situ harus dibantu. Kemudian karyawan baru tidak bersikap baik dan tidak peduli dengan rekan kerja yang lain. Maka saya hal itu sudah tanggung jawab atasan, atau saya akan laporkan pada pihak SDM, atau saya tidak mau bersikap baik dan tidak peduli terhadapnya, atau saya ingatkan dengan baik-baik agar dia bersikap ramah, atau saya tidak ambil pusing karena itu bukan bagian. Ini mirip dengan yang tadi ya, ini menyikapi konflik tentu harus diingatkan kalau rekan kerja itu melakukan hal yang tidak baik ya, harus diingatkan dengan baik-baik. Lalu teman Anda mengalami kecelakaan lalu lintas dan masuk rumah sakit. Nah, maka saya percaya pihak rumah sakit bisa menanggulanginya, atau saya akan menjenguknya, atau saya berharap semoga lekas sembuh, atau saya akan menanyakan apakah kondisinya parah, atau saya akan menjenguknya jika waktu saya benar-benar longgar. Nah, tentu kalau ada yang sakit rekan ya harus dijenguk ya. Itu sesuai dengan ya norma etik ya, norma etik di kita, dan itu juga menunjukkan empati atau kepedulian kita pada rekan kerja yang mendapatkan musibah kecelakaan yang dirawat di rumah sakit. Kemudian saya mengajukan suatu pendapat di dalam suatu kelompok, tapi usulan tersebut kurang tepat menurut teman kelompok saya. Sikap saya adalah apakah marah besar, sangat kecewa, mencoba mencari alternatif lain yang lebih tepat untuk diajukan, atau menerima atas penolakan tersebut, atau saya anggap itu hal wajar. Nah, kalau usulannya ditolak, tentu yang paling pas mencari alternatif lain yang lebih tepat untuk diajukan. Karena dianggap mungkin pandangannya kurang pas ya oleh rekan yang lain. Sehingga kalau seperti itu dalam musyawarah kan tidak boleh ya, tidak boleh memaksakan kehendak. Kalau dalam proses musyawarah, kalau Bapak Ibu yang memahami sila keempat ya, dalam proses musyawarah kan harus terbuka, harus bisa saling memahami, kemudian juga tidak memaksakan kehendak pada orang lain atau di dalam rapat ya. Kemudian pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berkata, oh ini mirip ya dengan tadi yang dosen. Hal yang akan saya lakukan tentu yang E, saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahului. Kemudian berikutnya, saya sedang rapat bersama seluruh pegawai divisi tempat saya bekerja. Saya biasanya memberikan masukan berupa pendapat, tetapi beberapa teman saya juga memberikan pendapat. Sikap saya akan hal tersebut adalah apakah tetap berpegang teguh pada ide saya atau mencoba mempengaruhi yang lain agar setuju terhadap pendapat saya, atau saya cukup dekat dengan pimpinan rapat
Saya yakin ide akan disetujui, atau bersikap terbuka dan menerima semua pendapat yang ada, atau mencoba selalu berpikir positif atas segala keputusan rapat. Nah, tentu tadi ini berkaitan dengan proses musyawarah ya. Tentu dalam musyawarah kan harus terbuka dan menerima berbagai pendapat ya. Untuk hasil keputusannya kan nanti akan dimusyawarahkan dalam proses rapat tersebut. Yang paling tepat ya bersikap terbuka dan menerima semua pendapat yang ada. Yang berikutnya, Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim punya latar belakang yang berbeda dengan Anda, lalu sikap Anda menganggap perbedaan bukan masalah, berusaha memahami perbedaan tersebut, tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas, atau biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok, atau mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah dalam kelompok. Ini juga pernah waktu itu ya muncul. Yang paling tepat mencoba berbaur sebagai wujud nanti membangun toleransi atau inklusivitas ya, kehidupan yang inklusif yang mau berbaur dan aktif mempromosikan atau mengembangkan kehidupan yang inklusif, yang toleran, yang damai dan menghargai perbedaan. Oke, kemudian Anda ditugaskan di daerah yang budaya yang berbeda. Oh, ini sudah. Kemudian, agak beda sedikit, di daerah tersebut ada budaya makan bareng di lapangan dan Anda diajak untuk mengikutinya. Sementara Anda adalah orang yang sangat memperhatikan higienitas. Sikap Anda, apakah ikut bergabung ke acara makan tersebut, atau hanya menonton dari kejauhan, atau ikut bergabung tapi tidak ikut makan karena belum terbiasa, atau ikut bersenang-senang, atau ikut sebentar lalu pulang untuk bersih-bersih. Itu yang paling tepat adalah yang A, ikut bergabung ya. Kemudian terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama ASN, untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja adalah menanami pekarangan rumah dengan pohon hijau, menggunakan transportasi umum untuk bepergian, atau mematikan peralatan listrik yang tidak penting, atau membuang sampah pada tempatnya, atau membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Itu betul semua sebetulnya, tapi di situ konteksnya yang ditanyakan ada penekanan yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. Nah, ketika bekerja itu kan menggunakan transportasi, maka transportasi yang harus diprioritaskan adalah transportasi umum untuk bepergian atau berangkat bekerja, karena itu mengurangi emisi gas yang bisa memperparah efek rumah kaca atau ya penurunan lapisan ozon ya, yang itu akan membahayakan atau yang menyebabkan efek rumah kaca semakin besar. Nah, ternyata sampai di situ untuk soal-soalnya ada sekitar mungkin hampir 30-an soal. Ini kita bahas pada malam hari ini untuk dijadikan gambaran mengenai soal sosial kultural yang soalnya kita prediksi ada yang mirip atau mungkin memang nanti pada saat tesnya model soalnya akan seperti ini gitu ya, yang dia sebetulnya penilaiannya seperti penilaian manajerial atau TU di CPNS yang nanti ada gradasi ya, tapi memang harus kita tunggu apakah betul akan seperti itu. Nah, sehingga ini adalah upaya kami untuk bisa mempersiapkan Bapak Ibu semua untuk menghadapi soal-soal dalam tes P3K nantinya. Meskipun kalau saya lihat sih model-model soal seperti itu ya harusnya dengan mudah Bapak Ibu bisa menyelesaikan, karena pertama itu terkait dengan nilai-nilai, norma-norma, ya, terkait juga dengan sikap yang memang sehari-hari itu biasa kita lakukan ya, sikap dan perilaku yang baik. Meskipun memang beberapa ada yang agak tricky itu di situ untuk menjawabnya. Saya kira begitu dulu Bapak Ibu untuk malam ini untuk pembahasan sosial kultural.
barangkali apakah ada yang ingin dibahas? Oh iya, untuk yang untuk yang P3K yang non guru ya, itu kalau lihat peraturannya masih ada kemungkinan tes teknis tambahan selain tes kemampuan teknis yang berbasis pada tes dengan komputer, tapi itu harus dengan persetujuan menteri. Maksudnya kalaupun ada ya tesnya, tes kemampuan teknis yang lain yang sifatnya apakah praktik, yang jelas bukan wawancara karena wawancara sudah. Nah, itu pasti nanti akan diumumkan oleh instansi yang mengadakan seleksi P3K ya, atau formasi P3K, dan tidak semua instansi akan ada karena harus diajukan terlebih dahulu. Nah, kalaupun ada, mungkin Bapak Ibu nanti harus update pada saatnya sesuai dengan ketentuan dari setiap instansi. Saya kira begitu dulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk malam ini. Semoga Bapak Ibu sehat semua dan persiapannya terus harus dilakukan sebelum nanti menunggu jadwal resmi untuk tesnya akan keluar, baik yang untuk JF jabatan fungsional guru atau yang jabatan fungsional yang non guru ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti bahannya saya share. Saya mohon izin untuk live terlebih dahulu. Pak, terima kasih. Oke, Pak.